Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, keluarga besar Yayasan Surya Nuswantara yang kami hormati, peserta pendidikan dan pelatihan baik dari Dewan Pusat, Dewan Provinsi, Dewan Kabupaten, Dewan Kecamatan, dan Dewan Desa. Salam Surya Nuswantara. Salam Surya Nuswantara. Salam Surya Nuswantara. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan hari ini kita bersama keluarga besar Yayasan Surya Nuswantara dapat melaksanakan salah satu agenda dalam yayasan ini, yaitu pendidikan dan pelatihan. Sehingga pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan diri. Saya nama Bapak Sukasmo, asal dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Berhubung ini masih dalam keadaan COVID-19, kami menyarankan kepada Bapak Ibu semua peserta pendidikan dan pelatihan, kita tetap memakai aturan pemerintah, yaitu protokoler kesehatan. 1. Jaga jarak. 2. Pakai masker. 3. Cuci tangan dengan sabun maupun sanitizer. Semoga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di seluruh tanah air berjalan dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Bapak Ibu, di sini kami akan menyampaikan salah satu materi dalam pendidikan dan pelatihan, yaitu materi program kerja. Kenapa? Di dalam Yayasan Surya Nuswantara ini harus ada program kerja. Jadi program kerja diadakan yang pertama untuk ataupun sebagai penggerak utama dalam satu organisasi. Jadi tujuan program kerja diadakan yang pertama sebagai penggerak utama dalam organisasi. Yang kedua sebagai revitalisasi tupoksi program yayasan. Sebagai revitalisasi tupoksi, yaitu program dalam Yayasan Surya Nuswantara. Yang ketiga sebagai bahan evaluasi dalam rangka menuju perubahan yang bersifat positif. Jadi program kerja diadakan yang ketiga sebagai bahan evaluasi dalam rangka menuju perubahan yang bersifat positif. Dalam program kerja ini nanti ada 5 hal yang akan dilaksanakan dalam program Yayasan Surya Nuswantara. Yang pertama adalah program dasar. Yang pertama program dasar. Yang kedua adalah bidang usaha. Bidang usaha. Yang ketiga adalah program SKNBI. Program SKNBI ataupun Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Yang keempat ada program pilkada. Kemudian yang kelima ada program ataupun sampling program. Jadi ada 5 dasar yang akan nanti dijalankan dalam Yayasan Surya Nuswantara ini, yaitu yang pertama adalah program dasar. Jadi program dasar ini ada 2.
Yang pertama ini nanti di bidang ekonomi, yang kedua di bidang sosial. Jadi program dasar di bidang ekonomi adalah karena ekonomi sebagai pilar, sebagai pilar utama ataupun dalam mencapai finansial. Jadi program dasar yang pertama di perekonomian, karena program ekonomi adalah nanti sebagai untuk mencapai finansial. Sehingga di Surya Nuswantara ini nanti akan ada yang namanya sebuah PT. Yang ini sudah berjalan, sudah berdiri, ada yang namanya PT TSG, PT Tuntas Subagio Group. Yang di dalam PT itu sendiri nanti ada 7 kelembagaan ataupun 7 divisi. Yang mungkin kami tidak akan menyampaikan di sini, mungkin nanti akan disampaikan di program PT. Yang jelas program PT adalah nanti sebagai sumber untuk mencapai finansial, pengembangan finansial di dalam program Yayasan Surya Nuswantara, sebagai realisasi program yang akan digulirkan di Yayasan Surya Nuswantara. Itu di bidang ekonominya. Kemudian di bidang sosial. Bidang sosial ini nanti adalah tujuannya sebagai nanti untuk merealisasikan ataupun membentuk perilaku ataupun etika dalam Yayasan Surya Nuswantara. Jadi bidang sosial adalah pembentukan moral dan pembentukan etika yang akan dijalankan oleh Yayasan Surya Nuswantara. Jadi kalau bidang ekonomi dalam rangka nanti memacu finansial ataupun perekonomian dalam yayasan, kalau bidang sosial dalam rangka membentuk yaitu etika maupun moral dalam keanggotaan Yayasan Surya Nuswantara. Sehingga di sosialnya nanti akan terjadi suatu kegotong royongan, akan terjadi suatu etika yang baik, baik dalam keluarga yayasan maupun nanti di keluarga di masyarakat, di sekeliling yayasan maupun di masyarakat Indonesia. Nanti akan terbentuk suatu etika, suatu moral yang baik. Ini adalah tujuan di sosial Yayasan Surya Nuswantara. Jadi di dasar ini tadi kita sampaikan ada 2, untuk satu di perekonomian, yang kedua di sosial. Yang selanjutnya adalah di bidang usaha. Jadi program dasar yang kedua, yang pertama tadi, yang kedua adalah bidang usaha. Kenapa harus ada bidang usaha di Yayasan Surya Nuswantara? Ini yang pertama sebagai wadah pelatihan dalam Dewan Yayasan Surya Nuswantara, untuk mengenal manajerial ataupun perusahaan dalam Yayasan Surya Nuswantara. Kemudian sebagai sumber kegiatan ekonomi di wilayah kerja masing-masing. Jadi sebagai sumber kegiatan ekonomi di wilayah kerja masing-masing daerah. Kemudian sebagai wahana dan program dalam program sela, program sampling maupun nanti program utama. Jadi bidang usaha yang kedua itu nanti bertujuan adalah sebagai pelatihan, pelatihan semua dewan baik dari pusat sampai desa di masing-masing wilayah. Sebagai pelatihan sehingga nanti tatkala terjadi program utama sudah terbiasa untuk melakukan program kerjanya. Yang kedua sebagai wahana pelatihan yayasan dalam mengenal manajerial.
Ya, jadi yang namanya manajerial sebuah perusahaan itu perlu latihan, ya, perlu yang namanya kontinuitas, ya, ataupun latihan demi latihan, ya, sehingga tatkala nanti sudah menghadapi program utama, ya, sudah siap, ya, untuk menjalankan, ya, dengan rileks, ya, ataupun dengan baik. Kemudian, ya, yang ketiga, ya, program dasar yang ketiga ataupun program kerja yang ketiga adalah adanya SKNBI. Ya, adanya SKNBI. Apa itu SKNBI? Ya, jadi kita sebagai keluarga besar Yayasan Surya Nuswantara di seluruh tanah air harus tahu. Ya. Apa itu SKNBI dan apa asal-usul SKNBI? Ya, juga ada, yaitu apa tujuannya diadakan SKNBI. Jadi kita harus paham, ya, sehingga di kemudian hari kita tidak timbul prasangka-prasangka yang tidak baik. Ya, jadi SKNBI ini adalah sistem clearing nasional Bank Indonesia. Ya, jadi SKNBI, sistem clearing nasional Bank Indonesia. Ini sebuah pembiayaan, ya, secara administrasi, ya, dari BI untuk clearing ke bank umum. Ya, jadi untuk pembiayaan administrasi, ya, dari BI untuk clearing ke bank umum ini ada yang namanya pembiayaan SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, yang kaitannya dengan pendanaan di Yayasan Surya Nuswantara. Itu yang namanya SKNBI, ya, asal usulnya, ya, ini sebuah pembiayaan, ya, di perbankan dari BI ke bank umum. Kemudian apa, ya, tujuan diadakannya SKNBI, ya, dengan cara bagaimana, ya, Bapak Ibu semua keluarga besar Yayasan Surya Nuswantara, ya, dari dulu, ya, mungkin penjenengan sekalian, ya, dalam Yayasan Surya Nuswantara ini ada yang namanya dana talangan, ya, ataupun progres, ya, dan dana itu nanti akan dikembalikan, ya, oleh Yayasan Surya Nuswantara. Jadi ini perlu kami sampaikan, ya, yang namanya dana talangan ataupun progres itu kita alokasikan, ya, untuk pembiayaan SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Ini pembiayaan untuk penataan pendanaan di bank umum. Dan ini membutuhkan pembiayaan yang sungguh sangat besar. Ya, jadi semua keluarga besar yayasan, ya, semua Tikus Piti Hanoto Baris terlibat. Ya, baik dari Dewan Pembina, Dewan Pusat, Dewan Provinsi, Dewan Kabupaten, Dewan Kecamatan, sampai Dewan Desa semua terlibat untuk songgo gawe, ya, untuk iuran bareng-bareng, gotong royong bareng-bareng, bagaimana SKNBI ini bisa terselesaikan dengan baik. Ya, jadi dengan harapan setelah Bapak Ibu semua mengetahui ini, tidak ada rasa yang tidak baik terhadap yayasan. Oh, ternyata dana talangan maupun progres ini diperuntukkan untuk pembiayaan di administrasi di Jakarta maupun di perbankan. Ya, ini tujuan diadakannya yaitu SKNBI. Ya, jadi harus jelas, jangan sampai ada rumor di masyarakat yayasan narik uang. Ya, ini justru ini kita sebagai keluarga besar yayasan ikut andil, ya, dalam penyelesaian administrasi, ya, yang namanya SKNBI. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, salah satu program kerja yang keempat adalah pilkada. Ya, pilkada. Memang perlu kita tekankan, ya, perlu kita tekankan bahwa Yayasan Surya Nuswantara tidak berpolitik. Dan selamanya tidak akan berpolitik. Jadi kalau ada rumor, ya, dulu yayasan
tidak berpolitik, sekarang berpolitik itu salah besar. Cuman kita sebagai keluarga yayasan, ya, Tikus Pidi Hanoto Baris, ya, punya hak, ya, sebagai masyarakat Indonesia, ya, punya hak memilih maupun dipilih, ya, memilih maupun dipilih, ya, sehingga kenapa, ya, kita ikut kancah dalam pilkada ini menggunakan hak kita, ya, sebagai warga Indonesia yang baik. Ya, kita berangkat dari Tikus Pidi Hanoto Baris yang dinaungi oleh Ormas Panji-Panji Hitam. Ya, jadi kami sarankan dan kami tegaskan bahwa yayasan kita tidak berpolitik, namun individu, ya, maupun personal yang ikut tampil kancah dalam, ya, menjalankan pilkada. Ya, karena kita pengen, ya, di Indonesia ini ada suatu perubahan yang besar, ya, di dalam tatanan demokrasi yang baik, yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Tidak money politik. Ya, kita muncul, Tikus Pidi Hanoto Baris muncul dalam pilkada dalam rangka memperbaiki demokrasi di Indonesia. Ya, kita gunakan hak kita. Kemudian dalam pilkada ini ada, ya, beberapa manfaat, ya, dalam pilkada, dan Bapak Ibu perlu ketahui, ya, kenapa dari personal kita, ya, baik nanti dari gubernur, dari wali kota, dari bupati, ya, di tiap-tiap wilayah nanti kita ada wakil, ya, secara personal di masing-masing daerah, ya, karena ada manfaatnya, ya, dengan kita ikut kancah di pilkada, ya, kita untuk menaikkan yaitu kredibilitas, ya, maupun elektabilitas yaitu Tikus Pidi Hanoto Baris. Ya, jadi Tikus Pidi Hanoto Baris ini sebuah tatanan masyarakat cilik yang guyup rukun, ya, dalam rangka nanti bercita-cita memperbaiki, ya, yaitu keadaan masyarakat, ya, apalagi di bidang perpolitikan, ya, dengan independen. Ya, jadi dengan munculnya Tikus Pidi Hanoto Baris dengan Ormas Panji-Panji Hitam ini, ya, dengan harapan bisa mendongkrak, ya, elektabilitas, ya, maupun kredibilitas Tikus Pidi Hanoto Baris. Ya, sehingga dengan harapan kalau kita menguasai di birokrasi, ya, nanti semua usaha, semua perizinan-perizinan di setiap daerah maupun kota untuk memperlancar program Yayasan Surya Nuswantara. Ya, sehingga program pilkada ada di dalam Yayasan Surya Nuswantara ataupun Tikus Pidi Hanoto Baris. Kemudian selanjutnya ada yang namanya program sampling. Ya, jadi program yang kelima adalah program sampling. Ya, program sampling ini diperuntukkan, ya, ataupun syarat-syarat bagi kabupaten ataupun kota, ya, bisa mendapatkan program sampling. Yang satu, syarat pertama adalah bersih, ya, secara administrasi. Ya, jadi secara administrasi di kabupaten kota tersebut baik, ya, bersih, ya, tidak ada penyelewengan, itu yang pertama. Yang kedua, kabupaten kota tersebut, ya, sudah penuh struktural maupun dewannya, ya, sampai dewan desa. Ya, itu syarat yang kedua. Jadi kabupaten ataupun kota tersebut sudah penuh kepengurusan dewannya dari pusat sampai dewan desanya. Yang ketiga, maupun syarat yang ketiga, kabupaten kota tersebut tidak dalam keadaan dibekukan. Ya, jadi kabupaten kota tersebut tidak dalam keadaan dibekukan. Kenapa? Ya, ada 1-2 kabupaten yang dibekukan. Ya, karena suatu wilayah tersebut tidak bisa mengikuti
aturan Yayasan Surya Nuswantara ini dengan baik. Ya, jadi kalau ada daerah yang ada rekomendasi perintah dari pusat tidak bisa menjalankan dengan baik, ya, memang daerah tersebut ya, ada pembekuan dari kantor pusat. Ya, jadi mohon ya, kita untuk berupaya bagaimana wilayah-wilayah di tempat Bapak Ibu semua ya, dalam keadaan tidak dibekukan. Ya, karena ini nanti akan berpengaruh kepada pengajuan sampling program utama. Ya, kita jalankan instruksi dari pusat ya, sebaik-baiknya sudah. Ya, insya Allah semua akan lancar. Kemudian kenapa ya, program sampling ini digulirkan ya, dalam rangka ya, nanti untuk membuat ya, percontohan ya, ke semua daerah. Ya, jadi sampling program utama ini sebagai miniatur ya, program utama yang dijalankan sebelum lonceng. Ini namanya sampling program utama. Jadi nanti di semua wilayah ya, kabupaten kota tersebut ya, sampai ke pelosok-pelosok ataupun daerah program dijalankan. Jadi persis program utama, cuman ini masih dalam miniatur ataupun sampling. Ya, jadi ada tadi 3 ya, syarat suatu daerah bisa mengajukan ya, program utama ke kantor pusat. Yang pertama, ya, daerah tersebut bersih ya, secara administrasi baik, ya, tidak ada penyelewengan. Ya, daerah tersebut ya, tidak dalam keadaan pembekuan. Ya, daerah tersebut kepengurusannya baik dari Dewan Pusat sampai Dewan Desanya sudah penuh. Jadi kalau 3 syarat itu sudah bisa dipenuhi, daerah tersebut punya hak untuk mengajukan sampling program utama. Kemudian bagaimana ya, cara menjalankan program kerja? Ya, jadi bagaimana cara menjalankan program kerja? Ya, yang pertama ya, kita harus mengetahui visi dan misi yayasan dulu. Ya, jadi program kerja ini dijalankan, yang pertama harus mengetahui visi dan misi YSN atau Yayasan Surya Nuswantara. Jadi Bapak Ibu semua harus paham apa visi Yayasan Surya Nuswantara, apa misi Yayasan Surya Nuswantara. Ya, setelah kita tahu visi dan misinya, ya, sehingga kita menjalankan program ini dengan sepenuh hati. Ya, visi Yayasan Surya Nuswantara ya, cukup besar, ya, cukup dan luhur, ya, yaitu mensejahterakan masyarakat Nuswantara yang gemah ripah, loh jinawi, toto, titi, tentrem, kerto, raharjo. Ini suatu cita-cita yang luhur, yang begitu besar ya, terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya. Tentunya saja butuh yang namanya suatu permodalan, pengorbanan ya, baik tenaga, pikiran, waktu ya, dana dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk mewujudkan suatu visi ini butuh yang namanya suatu proses yang panjang. Penataan demi penataan. Penataan kepengurusan, penataan badan usaha, semua harus ditata. Ya, karena apa? Visi kita yang begitu besar. Ya, kemudian kita harus tahu juga misi yayasan. Ya, misi ini untuk mewujudkan visi tadi. Ya, yang salah satunya misi dalam Yayasan Surya Nuswantara adalah untuk mengembalikan ya, jiwa-jiwa yang amanah, ya, jujur dan bertanggung jawab. Ya, untuk mengembalikan jiwa-jiwa yang amanah, ya, jujur dan bertanggung jawab. Ya. Dan juga ya, visi yang lain untuk menumbuhkan kembali ya, yaitu jiwa-jiwa sosialis, gotong royong. Dan juga untuk menumbuhkan kembali yaitu jiwa-jiwa nasionalis. Bagaimana warga Indonesia
ya, khususnya dalam Yayasan Surya Nuswantara ini, ya, tidak terpengaruh kepada barang-barang impor, ya, sedikit-sedikit impor dari luar negeri. Kita nasionalis kita perkuat, ya, sehingga memang beberapa, ya, misi dalam Surya Nuswantaranya, ya, diantaranya menumbuhkan jiwa kembali, ya, jiwa-jiwa yang patriotik, ya, jiwa-jiwa yang amanah, jujur, bertanggung jawab, ya, juga bagaimana menumbuhkan jiwa-jiwa sosialis, juga kegotong royongan, ya. Nanti kita wujudkan dulu dalam keluarga besar Yayasan Surya Nuswantara, yang nanti setelah kita bisa merealisasikan, tentunya saja kita akan melebar, ya, kepada masyarakat di sekeliling kita, di Indonesia maupun di Nuswantara. Kemudian yang selanjutnya, ya, cara menjalankan program kerja adalah menciptakan target. Ya, jadi yang namanya program kerja harus punya target. Ya, baik target mingguan, target bulanan, maupun target tahunan. Ya, baik target jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Itu namanya program kerja, itu ada target yang akan dicapai. Oh, target jangka pendek apa? Ya, target jangka menengah apa? Ya, target jangka panjang apa? Ya, otomatis target jangka panjang kita itu untuk mewujudkan visi dalam Surya Nuswantara. Ya, tadi adalah untuk menumbuhkan sesuai dengan visi kita, ya, mewujudkan, ya, masyarakat, ya, Nuswantara yang gemah ripah, loh jinawi, toto, titi, tentrem, kertoraharjo. Ini masuk dalam program jangka panjang kita. Ya, jangka menengah, ya, penataan ekonomi, jangka pendeknya penataan administrasi dan persiapan-persiapan. Ya, jadi semua perlu schedule, target, yaitu pencapaian. Ini, ya, namanya dalam program kerja. Kemudian cara menjalankan program kerja yang ketiga, ya, kita harus konsisten, ya, harus konsisten dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita menerima satu amanah, ya, ataupun program kerja di diri kita maupun lembaga kita, ya, kita harus konsisten. Ya, konsisten itu continue. Ya, bahasanya itu ajak, jalan terus, tidak pernah berhenti, ya, dan bertanggung jawab. Kalau pemegang amanah ini konsisten maupun bertanggung jawab, ya, insya Allah apapun itu amanahnya bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian serta diklat di seluruh tanah air, ya, demikian tadi, ya, untuk beberapa hal, ya, kaitannya dengan program kerja, ya, dengan harapan ini kita sampaikan biar penjenengan sekalian di semua wilayah, ya, nantinya bisa menjalankan apa yang menjadi agenda-agenda program kerja di wilayahnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, dalam materi program kerja ini, ya, kita ambil garis besar ataupun kesimpulannya. Ya, jadi dalam program kerja ada yang namanya pengurus dan pengawas. Antara pengurus dan pengawas ini harus sejalan, ya, beriringan. Ya, kita sebagai pengurus merasa diawasi, ya, sehingga apa yang menjadi amanah pengurus ini bisa dijalankan, ya, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh konsisten dan tanggung jawab, ya, sehingga amanah itu bisa dijalankan dengan sukses. Begitu juga seorang pengawas, ya, karena tanggung jawabnya mengawasi, ya, suatu usaha maupun suatu proyek, bagaimana proyek ataupun usaha itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi antara pengurus dan pengawas ini harus sinergi, saling membackup, saling bahu-membahu, sehingga suatu usaha, ya, ataupun suatu program kerja ini bisa dijalankan, ya, dengan lancar, ya, dengan sukses, ya, apa yang menjadi cita-cita dalam Yayasan Surya Nuswantara.
Bapak Ibu, demikian tadi untuk materi program kerja yang kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami, salam Surya Nuswantara. Salam Surya Nuswantara. Salam Surya Nuswantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.